Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, para pemirsa yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama manjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridho Allah, kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin. Kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan hal-hal yang sudah dilaksanakan setiap malam, yaitu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau menyampaikan atau menjalankan ibadah sholat tarawih. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Sampai 3 kali dibaca. Dan ini sudah betul-betul dilaksanakan. Bahkan seluruh jamaah faham dan hafal sekali. Karena itu dilaksanakan antara rakaat 1 dengan rakaat berikutnya sebagai jeda waktu, atau bisa doa yang dibaca pada saat jeda atau istirahat. Ternyata apa yang dikandung dari kalimat tersebut, doa tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Doa yang sangat hebat, doa yang sangat mulia, agar kita ditetapkan iman Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku menyaksikan dengan sebenar-benar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini kita yakin, berarti itu iman dan Islam tercantum di situ. Karena harapan kita, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Karena Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kau mati kecuali kau dalam keadaan Islam. Ini yang diharapkan. Jangan sampai kita dari lahir keluar ke muka bumi sudah syahadat, sudah diadzani, kemudian sampai pada berikutnya, kemudian kita tergoda oleh godaan-godaan dunia, iman kita dilepaskan. Bahkan kita mati dalam keadaan tidak Islam. Maka ini keyakinan yang harus kita yakini sampai kapanpun. Kuncinya surga la ilaha illallah, pintu pembukanya Muhammadur Rasulullah. Teguhkan dalam hati 2 kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mengantarkan manusia insyaallah masuk ke dalam surga. Ada satu kisah zaman dahulu kala. Ada seorang yang mungkin perbuatannya tidak bagus, sampai pada akhirnya dia pada saat mau wafat, mau mati, keluarganya dikumpulkan. Wahai anak-anakku, kalau besok kita mati, bakar saja mayat saya, kemudian tebarkan di laut.
agar nanti ini Tuhan bingung katanya. Sembrono bang nanya, ini dasar orang udah waton nekat aja. Subhanallah, betul. Wasiat itu dilaksanakan oleh keluarganya, dibakar betul. Setelah dibakar, kemudian abunya dilempar di laut. Dengan harapan nanti kalau ditanya ini tidak akan bisa disatukan. Dikirain Allah ini bodoh kali. Subhanallah, ternyata dikala masuk ke dalam kubur disatukan kembali oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dikala beliau dipanggil oleh Allah, besoknya dipanggil oleh Allah. Kenapa? Kamu pada saat mati wasiatnya sampai badan harus dibakar, biar aku bingung. Apa jawabannya? Karena aku sangat takut kepadamu ya Allah. Saya takut kepadamu ya Allah. Dengan ucapan saya takut kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah mengampuni dosa mereka. Masya Allah. Ini jadi kehebatan yang luar biasa. Sebesar dosa apapun, selagi kita bertaubat nasuha, tobat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka harapan kita lewat majelis ini, saya berharap jangan sampai goyah iman kita, jangan sampai rontok iman kita, karena kita berharap jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Banyak sekali contoh. Dikala itu agamanya Islam, dia bahkan ahli ibadah, subhanallah. Akhirnya dia menikah dengan golongan lain, akhirnya mereka mengikutinya. Dan dikala mati sudah ditinggalkan syahadatnya, dia nggak tahu keyakinannya yang mana. Ini yang dinamakan mati dalam keadaan tidak muslim. Satu kerugian yang luar biasa lagi. Maka lewat mimbar ini, yakinkanlah kepada diri kita masing-masing bahwa asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solehah. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena mohon sebesar dosa manusia, apapun besarnya, tapi kalau kita mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Suatu saat baginda Nabi ditanya oleh seorang pencuri. Kemudian pencuri itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya kepingin bertaubat. Saya pengen jadi orang baik. Kalau Rasulullah berkenan menerima saya, aku siap dipotong tangannya satu. Dan aku siap dipotong telinganya satu. Saya siap dipotong kakinya satu. Saya siap." Apa kata Nabi? "Saya tidak akan memotong anggota tubuhmu, tanganmu, telingamu, kakimu, tidak. Kalau kau pengen jadi orang baik dan kau pengen bertobat, satu syaratnya. Apa? Berkata jujur. Berkata jujur." Masya Allah. Ternyata sangat mudah untuk menjadi orang yang bertobat kepada Allah, hanya cukup berkata jujur. Tapi apa yang terjadi, subhanallah. Pulanglah ini si pencuri tadi. Sampai di rumah dia memikir, oh ternyata gampang ya menjadi orang yang baik, tak susah. Yang penting berkata jujur. Subhanallah. Akhirnya ini penyakitnya yang katanya mau berubah kumat lagi. Yang penting kan aku jujur. Yang penting aku jujur. Yang penting aku berkata jujur. Ternyata keluar dari rumah ada orang bertanya, "Syekh, aina tariqul Masjid Nabawi?" Syekh, mana jalan menuju Masjid Nabawi? Alatul, thumma shimal, lurus, kemudian belok kiri. Bisa dijawab. Yang kedua ada orang tanya lagi, "Syekh, aina makam baki?" Mana makam baki? Alatul, thumma yamin, lurus kemudian belok kanan. Pertanyaan ketiga, ila aina anta ya akhi? Panjenengan mau kemana? Bapak itu mau kemana? Disitulah si pencuri berkata dalam hati, dulu, kalau saya berkata jujur, acurlah badan saya. Tapi kalau saya menipu, dosalah saya. Akhirnya apa? Diem. Setelah diem,
orang tadi berpikir, oh kalau begitu saya berat juga, kalau jujur saya hancur, kalau saya diem mungkin ini selamat, tapi kalau saya berbohong saya berdosa. Akhirnya betul menghadap Rasulullah, ya Rasul, satu kalimat darimu sungguh luar biasa. Kenapa? Perkataan jujur ternyata beratnya luar biasa. Loh kenapa? Saya tadi ditanya jalan ke masjid, saya tanya jawab, jalan ke kuburan saya jawab, tapi dikala saya ditanya, kemana kau akan pergi? Subhanallah. Akhirnya saya mohon maaf, saya menjawab bingung. Ternyata satu kalimat dari berkata jujur itu sesuatu yang luar biasa. Maka dengan hal ini saya akan bertaubat nasuha, dan saya akan berusaha berkata jujur, menjadi orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran yang sangat berharga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.